Kita lanjutkan kembali berdiskusi bersama dengan narasumber kami. Saya kembali ke Prof. Gayus. Prof. Gayus, ada kekhawatiran jika pada akhirnya tuntutan Richard Eliezer akan membuat orang khawatir dan takut menjadi justice kolaborator karena imbalan hukuman yang meringankan baginya dirasa tidak seimbang, setimpal misalnya. Bagaimana Anda menjawabnya? Ini pernyataan dari LPSK. Kalau kita menggunakan rasio A contrario, takut orang menjadi JC misalnya, takut orang nanti mentaati perintah, itu yang kedua. Ya ada yang sebaliknya, nanti semua orang ingin dari JC apakah bisa untuk dapat dan menghapus deltumnya, itu diantaranya. Lalu kalau orang semua dibenarkan ya bahwa menjadi JC itu harus mempunyai taken for granted, bebas, berarti hanya satu sisi saja dihapus paling kecil. Apa nggak takut orang nanti menjadi pelaku-pelaku juga? Nanti saya bisa jadi JC, saya juga bisa ikut-ikutan walaupun nggak semua bisa, kan hanya satu. Lalu persoalan Eliezer ini sama dengan yang pemerintah juga masih perdebatan itu. Apakah dia masuk di pasal di 55 ayat 1 ke 1 itu? Artinya dia bersama-sama 3 kelompok itu. Nah ini bagi saya juga harus sebaliknya. Sebaliknya, semua orang mengatakan, saya perintah yang terasa, saya dekat baik kok, saya nggak tahu sebelumnya. Orang tidak tahu paling mudah. Nah apakah nggak khawatir sisi yang sebaliknya nanti orang menjadi semua melakukan dengan alasan tidak tahu sebelumnya. Oh ini perintah yang salah. Etikat baik saya mentaati. Tapi etikat baik diatur, sekarang norma diabaikan. Padahal ketika menjadi anggota polisi, PNI, itu sangat tertib. Okay. Ada etika diatur di etik. Secara spesifik, itu seperti itu. Bahkan di luar negeri, tempat pelatihannya mereka begitu. Tembak, gambarnya sheriff. Dia nggak tembak. Tembak, gambarnya penjahat, dia tembak. Itu dilatih. Di special weapon special weapon taktis di Amerika. Semua brimob kita, gegana kita latihan di sana, itu pelopor latihan di sana pimpinannya, mungkin ke bawah nanti dia latih kepada anggota-anggotanya. Namun yang menjadi menarik adalah ketika publik masih terus merasa terganggu dengan tuntutan Putri Chandrawati yang lebih ringan dibandingkan Richard Eliezer. Saya nggak berhenti di sana. Saya mau tanya dari pengalaman Anda sebagai seorang hakim, mungkinkah kita akan... Ya saya belum membahas, ini kan saya sangat yakin. Kalau seminar, saya sering mengajak semua pihak, mari kita seminar. Di waktu cukup untuk menyalurkan ide-ide kita, filosofi-filosofi yang kita yakinkan. Tapi kan belum terwujud. Saya masih mengundang, diundang, saya. Kita seminar. Supaya ini lebih lokal. Di sini saya tahu akan sempit. Misalnya PT, Putri Chandrawati, saya tidak bisa menguraikan semua karena saya memang tidak berperan sebagai lawyernya. Saya pengamat yang saya amati dua hal yang saya memberi julukan. Bagaimana Ricky Rizal ini harus role model, satu model bagi bawahan terendah untuk mentaati, berani mentaati. Ini Ricky Rizal di antaranya, kalau diperintah itu panggil Pak Naik, itu komando itu, Pak Naik, suruh naik. Ya. Untuk menabung barang di mana bagi saya. Jadi saya mengatakan kita harus seimbang, harus objektif menilai semua peristiwa hukum yang terjadi dari berbagai angle tadi, dari berbagai sudut. Dengan menunjukkan fakta-fakta persidangan. Saya ke Bung Jamin Ginting. Apakah Anda melihat juga akan ada potensi ke arah sana ketika putusan majelis hakim akan ada di luar dugaan, di luar dari tuntutan yang sudah dibacakan oleh jaksa penuntut umum, bisa lebih berat bahkan misalnya? Ya, yang pasti dalam suatu memutuskan suatu perkara, hakim itu ada 3 hal. Pertama, apakah dengan adanya kepastian hukum, apakah putusan itu akan memberikan rasa keadilan, apakah ada kegunaan daripada putusan itu. Itu harus dijadikan bahan pertimbangan terkait dengan putusan yang akan diambil. Kalau hakim melihat dari versi dan dari sisi kacamata hakim, tentu kalau saya melihat ada kemungkinan ya, ada perbedaan dari dakwaan yang tuntutan yang dimasukkan dalam jaksa penuntut umum. Satu hal contohnya ya, mengenai Ferdy Sambo. Ferdy Sambo ini kan dihukum maksimum hukum seumur hidup, bukan hukuman mati.
Tetapi di hukuman seumur hidup itu tidak satu pun kalimat yang ada meringankan, ya prestasi yang meringankan. Padahal kan Ferdy Sambo ini tentu sudah contohnya dia bekerja sebagai perwira, dia banyak mengabdi kepada bangsa dan negaranya. Nah, jadi kemungkinan itu menjadi dasar pertimbangan bagi hakim memberikan dasar peringan. Kalau memberikan dasar peringan karena jaksa penuntut tidak memasukkan, karena sekarang dimasukkan, bisa saja hukumannya bukan lagi huruf, tapi angka begitu. Nah, ini bisa menjadi celah ya bagi hakim untuk memasukkan alasan peringan untuk menurunkan ya dari huruf menjadi angka begitu. Itu bisa terjadi seperti itu. Oke, Dan yang lain juga pasti ada hal yang berbeda demikian. ya, Anda menduga bahwa bisa jadi Ferdy Sambo tidak dihukum seumur hidup, bisa lebih rendah daripada seumur hidup. Ya itu, karena Anda lihat di tuntutan jaksa penuntut umum, tidak ada satupun alasan yang membuat Ferdy Sambo ini sebagai yang meringankan hukumannya. Tetapi hukumannya bukan hukuman mati, tapi hukuman seumur hidup kan begitu. Nah, kalau dimasukkan ada hal yang meringankan, tentu hukumannya akan berubah. Begitu, ada keringanan hukuman tersebut. Nah, bisa jadi hal itu menjadi berubah ke angka, ya bukan ke huruf. Maksimum angka 20 tahun kita ketahui. Itu bisa terjadi, Mas Abraham. Oke, saya ke Bung Belan. Bung Belan terakhir, apa yang ingin Anda sampaikan? Ya, saya menarik mendengar kedua pendapat dari guru-guru hebat ini. Yang pertama tadi Prof. Gayus dan Pak Jamin menyebutkan bahwa peristiwa ini bukan hanya senang atau tidaknya publik melihat seseorang menawan atau tidaknya dia di dalam persidangan, tetapi kita harus memikirkan juga dari kasus ini karena sudah terlanjur luas diketahui oleh publik dan ini bisa menjadi satu pembelajaran, kita tidak hanya melihat hanya hari ini, tetapi nanti berikutnya jika ada peristiwa yang seperti ini lagi, tadi disebutkan oleh Prof. Gayus, nanti bakal ada orang yang menembak tanpa berpikir terlebih dahulu, dia hanya berpatokan pada, oh ini aja bisa bebas kok, jadi JC aja, jujur aja gitu. Tinggal nembak orang aja gitu. Tetapi tadi Pak Jamin Ginting juga menyampaikan bahwa hukum itu tujuannya adalah keadilan, kepastian, dan kemanfaatan. Bahwa yang harus menjadi role model di sini seharusnya adalah orang yang berani menolak perintah yang melawan hukum untuk menghilangkan nyawa orang lain. Sehingga besok-besok kalau ada orang disuruh untuk menembak orang lain, unlawful killing, dia jadi berpikir ini perintah yang salah dan ini harus saya tolak. Buktinya di kasus ini dia dihukum bebas misalnya. Saya berharap seperti itu sehingga itu bisa menjadi presiden yang baik ke depannya ketika teman-teman penegak hukum, polisi lain atau tentara ya dalam hal walaupun hukumnya berbeda, dia bisa terngiang dengan kasus ini. Harus apa dia harus dia mengambil tindakan harus seperti apa begitu menurut saya. Termasuk proaktif melaporkan jika pada akhirnya ada nyawa yang dihilangkan dalam sekitaran pemandangan. Sesudahnya saya sepakat. Kalau sesudah terjadinya ya, kalau terjadinya sebelum itu lain cerita kecuali untuk pasal 165 tentang makar itu. Harus dilaporkan kalau itu. Oke, terima kasih atas waktu Anda Bapak berdiskusi, berbincang bersama kami. Ada Prof. Gayus Lumbun, Hakim Agung tahun 2011-2018, Bung Belan Dewangga, kuasa hukum Riki Rizal, dan Bung Jamin Ginting, pakar hukum pidana. Terima kasih atas waktu Anda. Terima kasih semuanya, Prof. Gayus, Belan. Ya. Mirsa, tetaplah bersama kami. Kami akan kembali untuk Anda saat lagi.